Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, masih tentang haji. Kali ini hadis ke 646 tentang tahrimus saidi lil muhrim wal amru bihi wal isyaratu ilaihi. Haram berburu untuk orang yang ihram. An Abi Qatadah Al-Ansari, diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, fi qissati saidihi al-himara, saat beliau berburu himar, kuda ya, tapi kuda jenisnya lain. Katanya ini apa, perkawinan silang begitu, antara keledai sama kuda ya. Jadi kisah berburunya beliau terhadap himar liar. Wa huwa ghairu muhrim, dia lagi tidak ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, wa kanu muhrimin, mereka lagi ihram. Abu Qatadah mah bukan ihram. Hal minkum ahadun amarahu, apa ada di antara kalian yang disuruh, yang menyuruhnya, au asyara ilaihi bisyai, atau memberi isyarat. Qalu la, tidak. Qala faqulu ma baqiya min lahmih, makanlah daging yang tersisa dari himar. Ya, jadi pada hadis ini ada ceritanya gini. Qissatu saidil himar al-wahsy kharaja Abu Qatadah lil hajj. Suatu saat Abu Qatadah pergi ke Mekah untuk haji. Wan sarafa ma'a ta'ifati sahil al-bahra. Dan beliau pergi meninggalkan teman-temannya. Tadinya rombongan. Wa ahramu kulluhum, semuanya berihram illa Abu Qatadah, kecuali Abu Qatadah. Lam yuhrim, beliau tidak ihram. Fara'auhu himara wahsy. Lalu orang-orang rombongan yang mau haji ini melihat ada himar liar, sejenis keledai ya. Fahamala Abu Qatadah al-khumur, lalu dibawa oleh Abu Qatadah, ditangkap ya, lalu ditempatkan di tempat-tempat lain, maksudnya rombongannya gitu ya. Jadi himar ini dibawa, ditangkap, lalu disatukan dengan himar yang lain yang bukan liar. Fa'aqara minha atanan, lalu beliau menyembelihnya, menyembelih atan. Atan ini katanya yang betina, himar yang betina. Fanazalu, dan kemudian mereka berhenti di suatu tempat, mereka istirahat. Fa'akalu min lahmiha, mereka pun makan daging himar itu. Watasa'alu, mereka saling bertanya, anakulu lahma saidin wa nahnu muhrimun, bolehkah kita makan ini?
Kan kita lagi pada ihram. Wa hamalu ma baqiya min lahmil atan. Lalu mereka membawa sisa daging yang mereka makan itu ke hadapan Rasulullah. Falamma atau Rasulullah, setelah mereka berjumpa, wasa'aluhu an dzalik, mereka bertanya, menanyakannya. Fasa'alahum Rasulullah, lalu Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian ada yang menyuruhnya? Maksudnya menyuruh Abu Qatadah untuk berburu atau memberi isyarat, nunjuk gitu ya. Tuh, itu kan? Nggak nyuruh tapi nunjuk. Mereka menjawab tidak. Nah, kalau tidak berarti boleh. Jadi maksudnya nanti akan dijelaskan ya di kesimpulannya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis dalilun ala jawazi akhlil muhrim li saydil barri. Hadis ini memberi dalil, merupakan dalil boleh makan untuk orang yang ihram karena buruan. Jadi boleh makan buruan, hasil buruan. Wal muradu idza sadahu ghair muhrim, yang ditangkap oleh orang yang bukan ihram. Yang nggak boleh adalah jika dia menangkapnya sendiri. Ya, tadi itu kan Rasulullah, ada di antara kalian yang menyuruhnya atau memberi isyarat pada Abu Qatadah? Tidak. Maka makanlah. Jadi kalau daging dari binatang yang diburu oleh orang yang tidak ihram, dimakan oleh orang ihram, boleh. Yang nggak boleh adalah orang ihram berburu. Ya, atau dia memberikan tunjuk tuh. Nah, memang bukan dia yang nangkep, tapi dia memberi petunjuk. Nah, itu daging itu tidak boleh. Walam yakun minhu i'anatan ala qatli bi syai'. Dia tidak menolong, ya orang yang ihram itu tidak menolong untuk membunuh binatang itu kepada orang yang tidak ihram. Tidak nyuruh. Wa huwa ra'yul jamahir. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya, jadi ulama berpendapat begitu. Orang yang ihram boleh makan daging hasil buruan yang tidak ihram. Yang nggak boleh adalah orang ihram makan daging hasil buruannya, hasil orang ihram, itu nggak boleh. Walaupun temannya. Yang kedua, fi muslimin riwayatun ukhra. Dalam hadis yang ditulis oleh Muslim ada riwayat lain. Wa fi akhiriha, di potongannya itu, ya potongan hadisnya, hal ma'akum min syai', masih ada nggak? Rasulullah bertanya, sisanya masih ada kah? Qala ma'ana rijluhu, ada kakinya. Qala fa'akhadha Rasulullah fa'akalaha, lalu Rasulullah mengambil dan memakannya. Rasulullah turut makan. Ya, karena Rasulullah tidak terlibat dalam buruan. Jadi nggak tahu nih apa ya enak ya, kita juga belum jajal. Katanya kalau sahabat makan kayaknya enak nih. Kuda, sejenis kuda. Kuda kan halal kan. Yang ketiga, yahrumu al muhrim ma sidalahu. Haram kepada orang yang ihram binatang yang diburu untuknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, as-saidu halalun lakum. Buruan halal untukmu. Malam tasidu, sepanjang kamu yang tidak berburu. Yang penting itu orang ihramnya tidak berburu. Au yusidu lakum, atau dia berburu untukmu. Jadi kalau orang berburu niatnya untuk orang ihram itu nggak boleh. Tapi kalau dia nggak ada niat, ya buat dia sendiri, nah, itu boleh. Walau dalal muhrim akhar ala saidi fi yadi wal qatil halal harum alai aklu. Kalau yang menunjukkan keberadaan himar itu orang yang lagi ihram, dia nunjuk keberadaan kuda, ya, lalu diburu oleh orang yang tidak ihram, yang nunjukin yang ihram, nah, itu tidak boleh, haram. Haram sementara ya, untuk yang ihram ini haram. Nanti kalau dia sudah tidak ihram boleh. Wa daminal muhrim,
Kalau sampai dimakan lagi ihram, maka orang yang ihram ini harus bayar dam. Oh, bayarnya berapa? Kuda ya. Lumayan juga itu. Wa yahrumu al muhrim ayyu'ina ala qatli said bidilala. Haram kepada orang yang ihram memberi pertolongan kepada penangkapan hewan, membantu, tidak boleh. Li'anna ma haruma qatluhu harumat i'anatu ala qatli. Karena haram membunuh berarti haram menolongnya. Menolong untuk membunuh. Lakin fil i'ana awi tilala awi i'aratu alat. Tapi pada pertolongan itu atau memberi petunjuk, ya, itu ada atau tetapi yang nggak boleh itu menolong, memberi petunjuk atau meminjami alat. Contohnya kita minjemin, orang yang ihram ini minjemin busur, panah dia kepada orang yang mau nangkep. Nah, itu juga hasil buruannya haram. Tahrimus said lil muhrim. Hadis yang lain masih tentang itu dari Sa'ab bin Jathama al-Laythi radhiyallahu anhu annahu ahda li Rasulillah himaran. Suatu saat ya diceritakan oleh Sa'ab bin Jathama, beliau memberi hadiah, memberi hadiah kepada Rasulullah seekor himar. Wahsyian, tapi himar wahsyi. Yang tidak boleh itu himar jinak. Ya, jadi kalau liar belum dilatih itu boleh. Wa huwa bil abwa. Waktu itu ada di Abwa. Abwa ini tempat dikuburnya Bunda Rasulullah ya. Au biwaddan, atau tempat waddan. Faraddahu alaih. Lalu beliau menolaknya. Waqala, sambil berkata, bersabda, inna lam naruddaha alaika. Aku tidak menolak makanan ini ya, illa ana muhrum, melainkan karena aku lagi ihram. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan bukan gak doyan saya, cuma Anda salah momen, saya lagi ihram, nggak boleh. Apa kesimpulan dari hadis ini? Kanal ihda ba'da lahmi saidin li'akli wa wahimar madbuh. Kanal ihda ba'da lahma saidin li'aklihi wa wahimar madbuh. Enggak dijelaskan. Hadis ini menyampaikan tentang hadiah sebagian dari daging buruan. Li'aklihi, untuk dimakan. Wa huwa himar madbuh, yaitu himar yang disembelih. Ini tidak dijelaskan hukumnya, apa haram apa enggak, ini cuma cerita. Yang kedua, ittafaqal ulama ala tahrim istiyad ala muhrim. Nah, ulama sepakat haram. Nah, itu baru yang kedua ini. Ya, berburu untuk orang ihram. Jadi sahabat-sahabat itu begitu hormatnya pada Rasulullah, apa saja yang menjadi kebutuhannya, ya, mereka menyuguhkan, diperhatikan makannya. Ini termasuk berburu, ya, supaya Rasulullah menikmati daging. Mereka berburu, berkreasi gitu ya, dipersembahkan buat Rasulullah, nggak mau. Wa huwa haram sawaun sidalahu bi'izni au bi ghairi izni. Baik apakah dia berburu seizin orang yang makan atau tidak. Ya, jadi kalau ada orang berburu niatnya untuk orang ihram. Nah, ini daging ini nggak boleh. Baik orang yang berburu ini minta izin dulu atau enggak. Pokoknya dia niat, saya berburu ini nanti kalau dapat buat orang, menyuguhi orang ihram, itu haram. Tapi kalau nggak niat ke situ mah boleh. Jadi niat itu berpengaruh, ya, bisa berpengaruh pada halal dan haram. Ya, sama dengan apa itu ditulis juga dalam sebuah buku ya. Gara-gara lalat ya, membunuh lalat orang bisa menjadi musyrik kan. Gara-gara membunuh lalat bisa menjadi musyrik. Nah, momennya gimana? Jadi
dalam suatu kesempatan orang musyrik itu punya patung. Lalu mereka mencegat orang melintas kecuali memberi sesuatu dulu pada patung itu. Harus memberi. Nah, terus orang Islam melintas. Dia alasan, waduh, ya kamu harus pokoknya memberi sesuatu, memberikan penghormatan. Nah, dia kan tunduk gak boleh, itu kan. Enggak, pokoknya sesuatu kamu harus Saya nggak punya apa-apa. Ya udah kamu ambil alat, kamu bunuh, terus persembahkan. Nah, itu. Itu ditulis juga di satu kitab akidah, kalau nggak salah di kitab tauhid. Ya, begitu kencangnya itu. Jadi kita mempersembahkan kepada patung secuil pun, nah itu sudah berakibat parah. Ya, niat itu. Kembali ke sini. Fa'in sadahu halalun li nafsih. Kalau dia berburu halal untuk dirinya, walam yaksil muhrim, summa ahda min lam muhrim, au ba'ahu lam yaharam alaih. Tapi kalau dia menangkapnya itu tidak berniat ya untuk diberikan kepada orang ihram, lalu dia hadiahkan pada orang yang ihram atau dijualnya, maka itu boleh. Jadi yang penting niat. Jadi niatnya berpengaruh. Tapi bisa saja ya orang yang khianat karena butuh duit, enggak, saya enggak, padahal niat. Nah, karena kalau dia tahu, oh orang ihram pasti butuh makan, berburu. Berdasarkan hadis Qatadah tadi yang sudah disebut, wa halalun wa qadam li muhrimin wa fi riwayatin fa akala minhu. Rasulullah sendiri memakannya. Karena tidak ada gejala orang yang menangkap ini untuk orang ihram. Wa fi hadisin akhar an Jabir, dari hadis Jabir yang lain, Nabi bersabda, "Saydul barri lakum halal." Berburu binatang darat halal untukmu, malam tasiduhu, sepanjang kamu tidak berniat untuk dipersembahkan orang yang ihram. Au yusdaqulakum, atau mereka berburu untukmu. Wa yajma'u baina haditsaini in sidalahum aw laisa lahum wa haditsu sa'bi ana qasadahum bistiadi. Jadi hadis ini ya dikompromikan dengan niat. Jadi tergantung niat. Jadi kalau ada orang, boleh apa enggak sih sebenarnya? Ini. Kalau dia nggak nyuruh, kalau nggak ada. Tapi kalau niat orang yang menangkap itu untuk orang ihram, itu tidak boleh. Yang keempat, jawazu qabuli hadiah lin nabi bi khilafis sadaqah. Nabi boleh menerima hadiah. Tapi sedekah nggak boleh. Ya, Rasulullah sudah menyampaikan beliau dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Hadiah boleh. Apa sih bedanya hadiah dan sedekah? Kalau hadiah orangnya ngasih ke tempatnya. Jadi orang yang nyamperin Nabi, itu hadiah. Ya. Hadiah ini pemberi. Sedekah dan hadiah kan anunya mirip-mirip gitu kan. Memberi. Bedanya kalau hadiah nganter, si pemberi ini nganter pemberiannya kepada yang diberi. Itu hadiah. Dan si ini yang diberi tidak ada niatan apa-apa, tidak minta, tidak apa. Itu hadiah. Tapi kalau orang itu minta, kita memberi, itu sedekah. Rasulullah menerima hadiah. Maksudnya selama Rasulullah hidup itu income-nya dari mana? Kan beliau bukan karyawan, nggak dagang. Dia dagang waktu belum menjadi nabi, menjadi karyawannya Khadijah. Setelah beliau menjadi nabi, berdakwah, kemana-mana berdakwah. Income-nya dari mana? Income-nya dari rampasan perang. Di setiap perang itu dapatnya banyak. Katanya bisa, sekali perang itu bisa buat ongkos hidup lah, living cost, sampai 2 tahunan katanya. Sampai 2 tahunan.
Jadi yang didapat banyak ya, rampasan perang. Wa annau yustahab liman imtana'an qawi hadiah li uzrin ayatadhira bidzalika ilal muhdi tatyiban liqalbi. Dan dianjurkan ya, yustahab liman imtana'an qawi hadiah li uzrin ayatadhira bidzalika. Dianjurkan untuk orang yang menolak hadiah menyampaikan alasan. Jadi kalau kita diberi hadiah, bagusnya diterima. Kalau kita harus menolak, kita harus menyiapkan alasan yang membuat si pemberi itu tidak sakit hati. Gitu. Ya apalah. Tapi nggak boleh bohong ya. Jadi kita berdiplomasi. Kalau harus nolak, bagusnya diterima. Karena pernah kan Umar bin Khattab saking nggak enak diberi kain oleh Rasulullah, dia menolak. Jangan ya Rasulullah, kamu sebaiknya nerima. Kalau dikasih orang pun nerima. Begitu juga Ali pernah diberi sutra, saya lupa, menolak dia. Kan haram ya Rasulullah. Saya bukan memberi untukmu, kamu kan nerima bisa nanti dipakaikan ke istrimu. Kan haram buat laki-laki. Tapi ketika kita dikasih, contohnya dikasih emas. Enggak lah, saya kan nggak boleh pakai. Bukan buat kamu. Kan bisa kita terima buat gitu. Jadi walaupun kita nggak boleh pakai, asal itu halal, ya diterima aja, nanti berikan pada yang membutuhkan. Ya, singkatnya kalau kita dikasih, sebaiknya diterima. Adapun kita manfaatkan buat diri kita apa tidak, itu urusan kita, bukan urusan pemberi. Itu tuh maksudnya. Wa anal hadiah la tadkhulu fil malik ila bil qabul wa la yastaqiru dzalika ila bil qabdi. Nah, itu. Ciri dari hadiah itu adalah diterima oleh si penerimanya. Jadi maksudnya lewat tangan. Itu ciri hadiah. Yang kelima, yahrumu al-muhrim sayyidi ma'kul minal wahsyi wat tayr. Haram terhadap orang yang lagi ihram berburu. Ya. Yang diburu itu baik liar, binatang liar, bukan peliharaan orang, ataupun yang sifatnya burung, unggas. Sama tidak boleh. Ini terdapat dalam surat 5 ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian berburu binatang darat. Kalau binatang laut boleh. Binatang darat ya. Sepanjang kalian lagi ihram. Kalau lagi ihram nggak boleh. Ikan boleh. Binatang laut boleh. Saydul barri. Bahri ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau barri nggak ada haknya itu darat. Kalau ada haknya bahri laut. Beda hak ya. Kalau barri ada tasydidnya barri, nah itu laut. Tapi kalau bur itu artinya gandum, bir kebaikan. Tulisannya sama. Bur gandum, bir kebaikan. Laisal birra. Ya, jadi harokat itu menentukan makna. Ya sama dengan bahasa Indonesia yang yang recok itu sanksi. Sanksi itu dibedakan dengan tulisannya. Kalau sanksi itu ditulisnya N dan G, itu artinya ragu. Tapi kalau ditulisnya N dan K, bacanya sanksi juga. Itu artinya hukuman. Diucapkannya sama, tulisannya berbeda. Sama dengan gini, bang. Bang, kalau NG artinya kakak kan. Bang Somad, gitu kan, panggil. Tapi kalau NK, tempat penyimpanan uang. Kan diucapkannya sama, bang. Ya, saya taruh di bank. Saya taruh di Bang Somad itu.
berarti panggilan orang. Ya itu bahasa Indonesia juga sama. Orang Arab juga kalau belajar bahasa Indonesia membingungkan juga. Sama. Hadis berikutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu. Ini qatlul muhrim lidawapil fawasiq. Orang ihram membunuh binatang-binatang yang jahat. Ya, bagaimana statusnya? Wa fil harami, di tanah haram. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khamsun minad dawab, ada 5 hewan, kulluhunna fasiq, semuanya jahat, yaktulna fil hili wal haram, yuktalna ya, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Ada 5 hewan yang bebas hukumannya, maksudnya tidak terkena sanksi tadi. Apa saja? Al-ghurab. Ghurab ini gagak ya. Wal hit'ah, burung raja wali. Wal akrab, skorpion, kalajengking. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul akur, serta anjing galak. Tapi anjing ini bukan sebut anjing saja, anjing galak, ada galaknya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ya, enggak disebut di sini, mungkin di tempat lain, di hadis yang lain. Ittafaqal fuqaha ala jawazi qatil akabri akur lil muhri wal halal. Ulama sepakat orang yang lagi ihram atau tidak itu boleh membunuh anjing galak. Fil hili wal haram, baik di tanah halal atau di haram. Wakhtalafu fi bayanil muradi minhu. Dan mereka berselisih tentang maksud dari akur. Ya, galak itu kriterianya gimana galak itu? Walaftu khamsun wa huwa mafhumu adat walaysa bihujjah aktsarin. Kemudian Rasulullah menyebut 5, tapi ini tidak menjadi patokan bagi ulama. Boleh jadi jumlahnya lebih dari 5, ya termasuk tadi tuh. Ya, ular nggak masuk ke sini. Ini mungkin kita dapati di hadis yang lain. Karena di hadis lain ada 4, 6 katanya. Wa anna ghairal khumus yastarak ma'afil hukm. Kalau nanti ada hadis yang lebih dari binatang ini, berarti sama hukumnya. Ya, maksudnya disetarakan di halal atau di haram sama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, af'a. Disebut tuh, ular. Ya, dalam satu riwayat, af'a. Fasarat sab'an, maka menjadi 7. Wa fi riwayatin laisa alal muhrim fi qatlihina junah. Di dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada dosa bagi orang yang ihram membunuh binatang-binatang ini. Ai ismun fala isma fi qatl fi al muhrim wala fil haram wa jauzalika lil halal wa fil hili min babi aula. Apalagi yang tidak ihram. Yang ihram saja boleh. Yang kedua, istadalla bi hadzal hadis jawazu qatli man laja ilal haram mimman wajaba li qatlu. Hadis ini dijadikan dalil boleh membunuh penjahat yang masuk ke tanah haram. Ya. Membunuh penjahat yang wajib dibunuh. Jadi dia berlindung ke tanah haram. Ya, contohnya orang yang sudah ditetapkan qisas, harus diqisas. Dia berlindung masuk ke tanah haram. Nah, ini kita boleh bunuh. Tapi petugasnya bukan kita ya, harus ada petugas. Li'ana ibahata qatli hadhila asya mu'allalun bifriski. Karena kebolehan membunuh binatang-binatang tadi ya disertai alasan fasik. Fasik itu jahat. Jadi termasuk orang. Ya, kalau orang ini mengganggu ya, mengganggu banyak orang, maka halal dibunuh. Contohnya ada juga
orang yang memanfaatkan karena tanah halal, tanah haram tidak boleh diganggu, lalu dia berbuat jahat. Menangkapi orang sholat, berbuat onar, contohnya gitu kan? Itu pernah terjadi. Seperti ada kematian yang dulu itu pernah tahun berapa itu? Setahun apa di wayahnya saya ya? Tahun 2011. Itu dilakukan oleh orang Syiah saat orang-orang Iran boleh masuk. Ceritanya raja mau berkunjung. Jadi jalanan itu dipisah dengan apa itu? Yang merah-merah itu. Iya, itu yang merah depan masjid. Itu oleh askar digituin supaya dua arah. Tapi oleh orang Iran tuh dicabutin. Sehingga orang kehilangan arah yang ke sana dan ke sini. Jadi maksudnya tumburan gitu loh. Yang mestinya dua arah jadi satu arah. Jadi ada jalan yang mestinya satu arah, tapi karena ada suatu kepentingan dibuat dua arah supaya nggak benturan dengan pasukan raja. Nah, mereka benci kerajaan, sengaja disingkirin. Terjadilah musibah. Nah itu, saya nggak tahu akhirnya gimana mereka ditangkap. Itu pelakunya Syiah. Ya, jadi saya pada tahun 11 itu masih menyaksikan, bukan kata orang Iran berhaji. Saya penasaran apa benar seperti yang disangkakan orang bahwa orang Syiah ini sesat. Gitu. Kita jangan nyangka aja tapi nggak ada bukti gitu. Bahwa mereka mengkultuskan imam-imam mereka. Nah, jadi saya deketin tuh orang Iran. Saya dengar yang diucapkan apa. Ternyata iya, dia nyebut orang. Ya imam apa sembari tawaf. Oh iya benar ini, kata orang. Nah, sesatnya di situ. Ya, jadi dia mengkultuskan imam. Ya Imam Zainal Abidin sembari tawaf itu. Nyebut-nyebut tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka. Dan karena mereka akidahnya itu berseberangan dengan Arab Saudi, jadi mereka datang ke situ itu dengan perasaan benci. Fasilitas yang mendukung kelancaran haji itu mereka rusak. Itu yang mereka lakukan. Nah, maka itu Arab Saudi mencermati kehadiran mereka. Iya nggak tahu siapa-siapanya sih. Tapi pernah memang dicuri puluhan tahun. Hajar Aswad sendiri ya dicuri belasan tahun. Sampai kemudian diganti itu dengan satu karung emas murni. Dan pernah mau ditipu, mau dipalsukan. Nah, diberikan, nih saya sudah temukan. Nggak taunya sultan siapa tuh saya lupa itu. Waktu itu yang jadi raja, diuji, dites. Wah bukan, kamu ini bohong. Kok bisa tahu? Nah, mereka menggiring hadis. Jadi Hajar Aswad kalau dipegang tuh antem. Tapi ketika diceburin ke air ngambang. Itu tandanya. Kalau itu tenggelam, batu yang dibawa oleh orang itu tenggelam. Bohong kamu. Kok tahu katanya? Ya tahu, dibawakan hadis. Karena menurut keterangannya begitu ya. Jadi Hajar Aswad itu partikel dari surga. Partikel dari surga. Semula berwarna putih. Karena sering dipegang dan pemegangnya itu berdosa jadi hitam. Itu sudah kehendak Allah. Alhasil zaman Rasulullah juga sudah hitam. Cuma di zaman Rasulullah ngeblondok ya kalau bahasanya. Maksudnya nggak terpisah-pisah, merongkol lah bahasa sini. Lantakan ya, kalau bongkahan. Kalau tidak bongkahan, tandanya kan Rasulullah kan naruh di tengah tuh. Nggak ada ceritanya mungutin satu-satu. Nggak. Kalau sekarang kan tinggal 8. Hajar Aswad itu sekarang sekecil ini.
cincin 8 biji. Jadi walaupun gede begini, ini adalah serpihan 8. Jadi pernah dia kena lontaran benda, namanya tuh bandring dulu tuh. Jadi besi yang dulunya berduri itu apa itu? Itu tuh kejar-kejaran, truk kena, hancur. Nah itu sekarang yang tersisa itu. Di zaman Rasulullah bongkahan karena Rasulullah kan ngambil, taruh di tengah. Ya itu yang terjadi. Jadi sekarang itu di plester lah, diikat menjadi 8 serpihan. Kita kembali ke sini. Istadala itu ya sudah. Yahrumu aklu ma nudiba qatlu bil hadis madkur. Haram memakan semua yang dibolehkan membunuhnya. Jadi walaupun boleh dibunuh nggak boleh dimakan. Contohnya tikus segala kan. Al-hijama lil muhrim, berbekam untuk orang ihram. Hadis ke-649. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya ihtajama. Nabi berbekam wa huwa muhrimun. Beliau sedang ihram. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menjadi dalil kebolehan bekam untuk orang yang ihram bi ijma'il ulama, dengan ijma' ulama, konsensus ulama. Fir ra'si wa ghairi, baik yang dibekam itu kepala atau di luar kepala, maksudnya selain kepala. Idza kana lau uzrun fi dzalika, kalau ada uzur. Jadi kalau dalam keadaan baik-baik, ya selesaikan dulu ihramnya. Bagusnya gitu. Lakin in kanal hijama fi rasi waqtu syajar wa waqtu sya'ar hina idzin wajaba alai fidyah. Tapi kalau bekamnya itu di kepala dan mengakibatkan tercabutnya rambut, ya kan nggak boleh kan? Mencabut rambut kan nggak boleh saat ihram, maka dia harus ganti, didenda dengan fidyah, ya. Karena bukan bekamnya, bukan karena bekamnya, tapi qat isya'ar, karena mencabutnya itu. Fa ilam yaqta sya'ar fala diyata. Kalau bekamnya itu tidak menyebabkan terpotongnya rambut, maka tidak perlu diat. Jadi nggak bolehnya karena rambutnya. Wad dalil qaulu ta'ala. Dalilnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan," barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adzam mir ra'sih, atau ada gangguan di kepalanya, gatel, ya. Fa fidyatum min siyam, maka bayar fidyah dengan bentuk puasa, ya. Au sadaqatin, atau sedekah, au nusuk, atau ibadah lain. Ai faman kana muhriman, barang siapa lagi ihram wa bi uzrun, ada uzurnya, fa in irtaqaba mahdzuran fa alail fidyah, lalu dia melakukan yang diharamkan, maka harus membayar fidyah. Wa hadzal hadis dalil, hadis ini menjadi dalil ala anna nabiyya kana lahu uzrun fil hijama, bahwa pada saat itu Nabi berbekam karena uzur, wasata ra'sihi, di tengah kepalanya, ya mungkin gatal, ya, tapi gatal tidak mengharuskan orang mungkin pusing atau gimana ya, sehingga beliau berbekam di katanya tengah kepalanya. Li'annahu lam yanfaqu an qati sya'ar, karena itu tidak menyebabkan terpotongnya rambut, katanya. Kalau di tengah mah rambutnya nggak terputus. Ya boleh jadi sebelum ihram dia dibotakin dulu kan. Kalau udah nggak enak nih mau ihram, ya dibotakin dulu sebelum ihram.
Wa in kanat fi ra'si hurimat in kana li ghairi hajat. Kalau bekamnya itu di kepala ya dan menyebabkan tercabutnya rambut, kalau tidak ada kepentingan itu hukumnya haram. Kalau tidak ada keperluan. Wa maha sya'run, di kepalanya masih ada rambut, li hurmati qat'ih, karena ada larangan mencabutnya. Jadi kalau ada keperluan boleh. Ya antara lain itu tadi kepalanya gatel, ya mungkin kutuan gitu. Yang kedua, idza aradal muhrim hijama li ghairi hajat fa in tadammanat qala asyara fa huwa haram. Kalau ada orang ihram lalu bekam padahal nggak ada keperluan, ya, fa in tadammanat qala asy'arin, walaupun dia bersedia untuk bayar fidyah, itu tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Li tahlimi qatisyari wa alai fidyatul mahdzur. Karena haram mencabut rambut dan harus membayar fidyah. Wa in kana fi mawdi'in la sya'ra fihi fa ya jaizatun indal jumhur. Tapi kalau bekamnya di tempat yang tidak ada rambut, kebetulan botak, maka hukumnya boleh menurut kebanyakan ulama. Wala fidyah fiha, tidak ada fidyahnya. Li anna ikhrajad dam laisa haram, karena mengeluarkan darah tidak masuk ke dalam yang dilarang. Jadi mengeluarkan darah tidak ada larangan. Kan hijama itu kan mengeluarkan darah. Yang ketiga, al hadis tadamana aqaidatan min masal ihram wa hiya anal halqa wal libas wa qatlu saidi wa nadzalika min muharramat. Hadis ini juga memberikan petunjuk pada kita ya tentang mencukur, kemudian berpakaian dengan yang berjahit, membunuh buruan dan sebagainya, itu termasuk yang diharamkan saat haji, saat ihram. Tapi boleh untuk hajat. Kalau ada keperluan boleh. Wa alail fidyah, cuma harus fidyah. Jadi bukan rukun ya. Kalau rukun kan harus dipenuhi. Kaman ihtaja ila halq, seperti orang yang perlu cukur karena udah nggak tahan. Au libasin limarad, atau dia menggunakan pakaian karena kedinginan. Harus pakaian berjahit. Ya. Karena panas atau karena dingin, aqatli saidil hajat, atau membunuh buruan karena ada kepentingan, ya. Itu semuanya mengakibatkan bayar denda. Yang keempat, al hadits yu'akidu masabaqa fi babis siyam ana hijama jaizatun syar'an. Hadis ini juga menekankan bahwa hijama berbekam secara syariat boleh. Wa kaswa halal lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihtajama Rasulullah wa aqtal hijam ujratahu. Dan kasbuha maksudnya menjadikan pekerjaan, ya, mengambil upah dari hijama itu boleh. Rasulullah berhijama, lalu beliau memberikan tukang hijamnya, tukang bekamnya, upah. Ya, hadis dirawikan oleh Bukhari. Walau kana kasbu haraman lam yu'tihi. Kalau berkasab bekam itu tidak boleh, ya, maksudnya kalau kita mendapatkan uang dari bekam tidak boleh, pasti Rasulullah tidak memberi. Li'anna ma hurima akhdhuhu hurima i'tauhu, karena yang haram diambil, haram diberikan. Jadi Rasulullah tidak mungkin mencontohkan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga alasan, ya, seorang profesor dari Deakin University Australia, namanya Greg Barton, ya, seorang ahli terkemuka dalam studi terorisme, mengungkapkan perasaannya yang campur aduk terkait pengumuman pembubaran teroris
Dia mengatakan kegembiraannya atas keputusan Jamaah Islamiyah untuk membubarkan diri, tetapi juga merasa heran dengan langkah tersebut. Menurut profesor ini, perhatian publik dan dunia internasional terhadap Jamaah telah menurun secara signifikan sejak kemunculan ISIS. Ya, ISIS brutal, kan? Dia bahkan menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat mungkin sudah lupa bahwa JI yang selama lebih dari 3 dekade menjadi salah satu kelompok teroris paling berbahaya di Asia Tenggara masih ada dan beroperasi. Kelupaan publik ini menurut profesor tersebut justru membuat JI semakin berbahaya. Ya, sebagai kelompok yang dikenal sangat tertutup dan cenderung bergerak dalam bayang-bayang, JI sebenarnya lebih efektif ketika operasinya tidak terpantau, ya, atau tidak disadari banyak orang. Itu sebabnya keputusan berani Jamaah Islamiyah untuk membubarkan diri, saya kira lebih tepat untuk diapresiasi ketimbang dicurigai. Bagi saya, ada 3 hal yang membuat pembubaran ini berbeda dan lebih dapat dipercaya. Ada 3 alasan. Pertama, yang membuat pembubaran ini unik adalah bahwa keputusan tersebut datang dari internal. Jadi bukan karena dipengaruhi orang. Ya, pembubaran diri tanpa paksaan atau tekanan dari kekuatan eksternal seperti polisi atau pemerintah. Ya, seperti HTI lah. Bubar itu kan karena pemerintah. Atau FPI juga dibubarkan. Tapi kalau ini pembubaran sendiri. Tuh. Ini adalah sebuah langkah yang sangat jarang terjadi di kalangan kelompok ekstremis, di mana biasanya pembubaran dilakukan sebagai hasil dari tekanan luar atau tindakan penegakan hukum. Dalam kasus JI, keputusan ini didorong oleh 2 faktor utama. Pertama, kajian keilmuan. Keilmuan. Jadi karena ilmu, ketemu yang benar, sadar, dan refleksi pergerakan. Para pemimpin melalui kajian mendalam menyadari bahwa organisasi mereka akan lebih bermanfaat jika melebur dengan organisasi Islam yang lain yang sudah mapan di Indonesia. Nah, nanti yang organisasi-organisasi yang galak akan menyusul berikutnya nyesel. Seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Refleksi ini juga mengungkapkan bahwa kematian dan penangkapan banyak anggota mereka adalah tanda bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini mungkin tidak benar. Kesadaran ini cenderung mendorong mereka untuk mengambil langkah drastis dengan membubarkan diri dalam upaya untuk kembali ke jalur yang lebih damai dan konstruktif. Itu alasan pertama. Kedua, komitmen mereka untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya dinyatakan secara lisan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata. Jadi bukan hanya basa-basi. Pembubaran ini bukan sekedar pernyataan kosong, melainkan diikuti dengan serangkaian tindakan konkret yang menunjukkan kesungguhan mereka. Ya, ini yang menyampaikan ini Irjen ya. Ini buku ini karangan Irjen. Jadi pihak pemerintah. Salah satu tindakan paling signifikan adalah penyerahan senjata, barang dan alat-alat militer yang selama ini mereka simpan. Tuh. Serta penyerahan anggota yang masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi orang yang selama ini DPO mereka serahkan. Dan minta dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sebelum hukuman itu selesai mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Mendapat keringanan nggak mau. Jadi taat kepada pihak berwenang. Pelucutan senjata dan pembersihan anggota ini menunjukkan keseriusan dalam memutuskan hubungan dengan masa lalu mereka yang penuh kekerasan. Lebih dari itu, tindakan ini juga merupakan bukti komitmen mereka untuk hidup sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta mendukung upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara. Ketiga,
Dan mungkin yang paling signifikan adalah kesediaan Jamaah Islamiyah untuk membuka 42 pesantren yang terafiliasi dengan mereka kepada pemerintah. Khususnya Kementerian Agama untuk dievaluasi kurikulumnya. Langkah ini menunjukkan bahwa JI tidak hanya berniat untuk membubarkan diri secara administratif. Ya, tetapi juga ingin memastikan bahwa ajaran yang disampaikan di pesantren-pesantren mereka tidak lagi mengandung unsur-unsur yang bisa mendorong radikalisme atau ekstremisme. Taubatan nasuha. Dengan mempersilahkan pemerintah untuk melakukan evaluasi, mereka menunjukkan bahwa serius dalam mengubah arah pendidikan di pesantren afiliasi mereka. Langkah ini sangat penting karena pendidikan adalah salah satu aspek fundamental dalam membentuk pemikiran dan sikap generasi. Jadi terbuka. Dengan mengubah pola dasar di pesantren itu, jamaah ini berupaya memutus rantai kekerasan dan memastikan bahwa pesantren-pesantren mereka menjadi tempat yang mendorong nilai-nilai Islam yang damai dan moderat. Langkah ini disambut baik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Mereka telah mengirim utusan pada pertengahan Juli lalu untuk bertemu langsung dengan sejumlah petinggi di Solo dan melakukan inspeksi ke salah satu pesantren besar afiliasi di Boyolali dan Jawa Tengah. Di sana, mereka meninjau kurikulum atau pola ajar yang diterapkan dengan harapan dapat memastikan bahwa perubahan yang diinginkan benar-benar terjadi dan membawa dampak positif. Sejauh ini, semua komitmen yang dijanjikan ketika mendeklarasikan pembubaran, pembubaran kelompok mereka telah dilakukan dengan sangat baik. Pihak kepolisian melalui Densus 88 telah menerima banyak senjata dan menyerahkan anggota DPO dari JI. Sementara itu, mereka juga aktif mengembangkan komunikasi dengan seluruh pesantren afiliasi mereka untuk segera melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Langkah-langkah ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap masa depan dan hubungan mereka dengan negara. Meskipun ada pihak-pihak yang masih meragukan niat mereka, langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini patut diapresiasi. Pembubaran dan upaya mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI merupakan langkah besar yang bisa menjadi contoh bagi sekelompok lain yang mungkin masih berada di jalan yang salah. Alih-alih dicurigai, langkah-langkah ini seharusnya didukung dengan apresiasi. Pembubaran yang diumumkan pada 30 Juni 2024, jadi belum lama ini ya, belum sampai 1 tahun lalu ya, 24 tahun lalu telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat. Lalu dalam satu ungkapan, kita dulu memang salah. Kita pernah lepas dan memusuhi NKRI, tapi sekarang kita kembali. Ini saya singkat-singkatnya aja. Kami meminta maaf untuk semua kesalahan kami, dan kami berharap bisa diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari bangsa ini, bangsa yang damai dan sejahtera. Jadi mereka juga turut mencari ajaran-ajaran yang memicu ekstremisme. Antara lain yang disampaikan oleh Abdullah, yang dikenal Abu Al-Wahhab. Abdullah bin Wahab itu cenderung membawa orang untuk ekstrim. Itu penelitian kepolisian langsung di depan saya. Itu menurut penelitian mereka secara jujur. Jadi dicari itu. Kenapa mereka bisa panas, itu rata-rata dipicu oleh itu. Terus oleh tulisan siapa itu yang buku pelajaran. Sebenarnya itu pelajaran. Judulnya ilmu. Jadi tentang ilmu. Itu juga memicu itu. Dari Afgan. Kita tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ya, begitu disampaikan oleh Abu Rustan. Kita sekarang harus melangkah ke depan dengan penuh kesadaran bahwa jalan yang kita pilih sekarang adalah jalan damai. Jalan yang benar-benar mendukung keberlanjutan NKRI.
Jadi sudah diteliti, saudara, NKRI itu, istilah NKRI saja itu gagasan dari orang Islam. Kita jangan dibodohi gitu. Masa kita yang membentuk, kita sendiri dicurigai? Ya, jadi setelah kita diteliti berdasarkan kajian-kajian, banyak orang yang membenci orang Islam menggunakan isu Pancasila untuk memojokkan orang Islam. Caranya gimana? Dengan membenturkan paham-paham mereka itu anti Pancasila. Jadi ketika mereka membentur, oh kelompok ini anti Pancasila, mereka aman. Orang Islam pasti langsung ditangkap polisi. Tuh, ini trik-trik orang non-Muslim untuk memojokkan kita. Sehingga kita dibuat ya cara-cara untuk benci pada Pancasila. Itu adalah setelah dipelajari berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu. Itu trik mereka untuk membuat orang Islam terpojok. Kan targetnya memang kristenisasi. Ya, artinya kalau orang Islam diajari baik-baik, nih Kristen yang benar, nggak bakal mau. Agenda pemurtadan sebenarnya. Maka caranya dipojokin. Kalau memang Islam benar, kenapa urusannya banyak ditangkap polisi? Begitu nanti mereka gunakan. Makanya gereja tuh diam. Kalau ada orang yang menentang Pancasila, tuh senang dia. Jadi singkatnya, ajaran-ajaran yang mengarah kepada benci pada Pancasila itu adalah agenda tersembunyi yang arahnya kepada pemurtadan. Sehingga kita terpojok nantinya. Ya, menjadi orang yang tertuduh. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.